Sejak reformasi di tahun 98, belum ada satu presiden pun yang berani mengusik keluarga Cendana. Pertama, karena mereka menghormati mantan Presiden Soeharto, yang biar bagaimanapun selama 32 tahun memimpin Indonesia, punya pengaruh besar di hati para politikus di negeri ini. Kedua, karena kekayaan dan jaringan Cendana yang begitu kuat dan besar, sehingga ada kekhawatiran kalau keluarga Cendana diusik, jaringan mereka akan bergerak dan membuat konflik di beberapa daerah. Selama 32 tahun berkuasa, sudah pasti Soeharto tahu peta-peta kemungkinan konflik di beberapa daerah, bahkan nasional. Kebencian terhadap etnis Cina, salah satu contohnya, adalah bibit yang dipelihara sejak lama dan dibenturkan kalau ada kesempatan. Perhatikan saja, setiap ada gelagat kerusuhan, sasarannya selalu ada tokoh Cina, seolah-olah kebencian itu datangnya dari masyarakat. Padahal itu sebenarnya settingan. Selama ini keluarga Cendana aman dan nyaman, gak ada yang mengusik mereka. Mereka terus mengembangkan usaha mereka sekaligus mengamankan aset-aset yang mereka kuasai selama masa Orde Baru. Sampai datangnya Jokowi, orang yang tidak mereka sangka-sangka yang akan mengusik mimpi indah mereka setiap hari. Ketika Jokowi memimpin, hal pertama yang dilakukan adalah membersihkan mafia-mafia, mulai mafia migas sampai pangan. Dan karena keluarga Cendana pernah berkuasa 32 tahun di Indonesia, mereka sudah pasti punya bagian lah dari jaringan-jaringan itu. Gonjang-ganjing di Indonesia, termasuk demo-demo besar yang selama ini tidak pernah terjadi di Indonesia, bermunculan di era Jokowi berkuasa. Jokowi seperti membakar lumbung tempat mereka selama ini mencari makan, sehingga para tikus berlarian keluar dan ngamuk di mana-mana mencari sasaran untuk dirusak. Dengan dana yang begitu besar yang dikumpulkan dari mengeruk kekayaan Indonesia setiap bulan, jaringan mafia itu menggunakan ormas-ormas untuk menggoyang pemerintahan lewat demo-demo besar dan potensi kerusuhan. Ormas-ormas itu dipelihara, diberi makan, dan digerakkan ketika Jokowi hendak memperbaiki kerusakan yang selama ini mereka lakukan. Bayangkan kerepotan yang dihadapi Jokowi ketika dia berusaha memperbaiki sesuatu. Begitu banyak gangguan yang dia hadapi di lapangan. Dan pada akhirnya, Jokowi berhasil mengidentifikasi masalah. Dia tahu kalau ormas-ormas yang berbaju agama ini adalah bagian dari tangan-tangan mafia yang selama ini dia berantas. Karena itu dia kemudian fokus untuk memotong tangan-tangan ini dulu. Tapi masalahnya, memotong tangan ini juga nggak mudah. Putus satu, tumbuh satu, semakin besar sehingga harus dicari di mana sih titik pusat kelemahannya. Selain itu, Jokowi juga mulai memerintahkan jajarannya untuk menginventarisasi aset-aset negara yang selama ini dikuasai oleh swasta. Undang-undang KPK dia revisi supaya KPK bisa fokus mengawal pengambil alihan aset ini. Mau tahu berapa nilai aset yang dikawal oleh KPK itu? Dari GBK, Kemayoran, Granadi, sampai Taman Mini, total nilai aset itu sebesar hampir 600 triliun rupiah. Gede banget. Gedung Granadi yang kemarin dikuasai Tommy Soeharto sudah disita pemerintah lewat pertarungan alot di pengadilan. Dan baru saja kemarin Jokowi mengeluarkan perpres untuk mengambil alih kembali pengelolaan Taman Mini yang selama 44 tahun dikuasai oleh keluarga Cendana lewat Yayasan Harapan Kita. Sebagai catatan sejarah, Taman Mini Indonesia Indah dibangun tahun 1970-an ketika Butin Soeharto baru pulang dari Amerika dan ingin buat Disneyland di Indonesia. Pembangunan Taman Mini ini menelan dana yang kalau dihitung dengan kurs sekarang itu sekitar 5 triliun rupiah. Padahal pada saat yang sama, Presiden Soeharto sendiri mencanangkan gerakan kencangkan ikat pinggang supaya seluruh masyarakat berhemat. Dan akhirnya terjadilah gesekan antara masyarakat dan aparat. Dan Soeharto kabarnya menggerakkan preman untuk menekan para pendemo supaya mereka mundur dari jalanan. Pembangunan Taman Mini jalan terus. Dan Yayasan Harapan Kita sebagai kantung semar keluarga Cendana itu ditunjuk sebagai pengelola. Gila memang, duitnya dari negara, berdiri di atas tanah negara, yang dapat hasilnya swasta. 44 tahun keluarga Cendana mendapat keuntungan besar dari Taman Mini Indonesia Indah, dan begitu mereka menunggang pajak miliaran rupiah lagi. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada Yayasan Harapan Kita untuk memperbaiki kerjanya dan menyetor pendapatan ke negara. Tetapi sesudah dikasih kesempatan, nggak ada perbaikan. Dan pada akhirnya, negara mengambil kembali Taman Mini Indonesia Indah. Berapa nilai Taman Mini itu sekarang? Diperkirakan nilainya 20 triliun rupiah. Dahsyat kan? Itulah kenapa sejak lama saya mendukung Jokowi. Dialah putra reformasi sebenarnya.
Dan di tangan Jokowi, negara ini dipulihkan pelan-pelan meski masih jauh dari sempurna. Pertanyaannya, Jokowi selesai dalam waktu 3 tahun inilah kurang lebih. Siapakah kira-kira orang yang tepat untuk meneruskan tongkat estafetnya? Nanti kita lihat ya. Sekarang kita tutup dulu kopinya. Marki Bom, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.